Pemerintah Kota Banjarmasin mewacanakan untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai awal November 2020 ini. Alasannya Banjarmasin sudah banyak zona hijau. Wacana ini pun mendapat reaksi dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Bila nantinya diberlakukan, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sistem shift atau belajar dibagi menjadi beberapa sesi. Pemerintah Kota Banjarmasin mewacanakan untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai awal November 2020 ini. Alasannya Banjarmasin sudah banyak zona hijau. Wacana ini pun mendapat reaksi dari Wakil Rakyat di DPRD Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Matnur Ali, Wehetakoni Prima TV memadahkan bila pemerintah akan memberlakukan pembelajaran tatap muka sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sistem shift atau belajar dibagi menjadi beberapa sesi, supaya siswa kadang menumpuk di dalam kelas. Walaupun pembelajaran tatap muka ini bergantian, tapi tetap dengan materi pembelajaran yang sama. Menurut politisi Partai Golkar ini, meski angka penyebaran virus corona mulai melandai, namun karena jaminan beban siswa khususnya di sekolah dasar mampu menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Matnur Ali meminta untuk mengutamakan keselamatan siswa. Untuk bisa memenuhi, bisa 50-50 juga dengan anak yang pro ada yang kontra, bikinkan lo yang pertama dulu pakai sip lah. Kita menghindari kesian kalau nanti anak-anak bisa korban, nanti lihat positif, terkonfirmasi bawa ke rumah, orang tuanya lagi yang kena, akhirnya kesian kan. Seperti itu, kita menjaga. Oke. Harapan dengan orang tua Pak di saat-saat seperti ini. Nah, harapan sama orang tua ya saat-saat kayak gini, yang pertama juga tetap semangat membantu para guru selama ini ya untuk melakukan pelajaran di rumah maupun daring dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Kalau memang toh juga dilakukan dengan cara tatap muka, agar betul-betul bisa memperhatikan protokol kesehatan itu dari anaknya sendiri, kemudian orang tua juga memantau. Walaupun dia harus kita hibahkan kepada guru untuk memantau anak kita di sekolah, tapi juga kita perhatikan seperti itu. Kalau memang pakai sip, ya lakukanlah. Jadi utamakan kesehatan dulu ketimbang kesulitan. Jadi kesulitan di bawah daripada kesehatan. Jangan dipikir selama ini kami sulit benar mendidik anak ini, sudah jenuh, apa sih guru? Jangan diri dulu guru yang kada sekolah itu, kada belajar. Jadi utamakan dulu, kata Bapak, sambil orang tua sambil belajar dia pendidikan anak kita, ya kita juga bisa mengajari anak kita seperti itu. Matnur Ali pun memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan. Namun warga di Kota Seribu Sungai ini diminta tetap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, membasuh tangan dengan sabun dan menjaga jarak.